Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai prediksi kebutuhan PLTS dan PLTB berbasis jaringan saraf tiruan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafli Alfariski dengan NIM akhir 115. Saya Madagos Alroy 1045. Saya Nuzul Rahmat Ramadhani dengan NIM akhir 1042. Jadi dari ini kami ambil melalui tesis dengan ada dua tujuan, yaitu membuat analisis dan permodelan prediksi kebutuhan energi listrik berbasis data kebutuhan energi listrik masyarakat dari Jawa Tengah dengan menggunakan jaringan saraf tiruan atau JST. Lalu melakukan analisis pengaruh perkembangan penduduk dan kebutuhan energi listrik terhadap PLTS dan PLTB. Jadi kita lanjut saja ke pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan dari program untuk PLTS Surya dan juga PLTB Bayu. Dan di sini ada data. Data ini kami dapatkan dari jurnal referensi kami. Ini udah mencakup dari tahun, penduduk, pelanggan, daya terjual, load factor, PLTS, dan PLTB-nya. Untuk pemrograman sendiri, dari data ini akan dimasukkan melalui fungsi data dengan memasukkan judul data ini. Lalu untuk data latihnya ini dari 2 akhir ke -2. Maksimal epoch yang digunakan yaitu ada 2000. Ada dua parameter, yaitu untuk data latih sebagai P dan juga target untuk T. Di sini diambil untuk nilai minus maksimalnya dari parameter P dan T-nya. Untuk ini adalah fungsi untuk membangun jaringan saraf tiruannya dengan parameter net. Untuk bobot awal input diambil dari data yang tadi, dari kolom-kolomnya yang sesuai. Lalu parameter jaringannya ini menggunakan maksimal epoch tadi sebesar 2000 dengan parameter goal, IR, dan show. Lanjut ke penelatihan jaringan net ini akan di training data yang disimpan untuk minus PN dan neuron hiddennya. Lalu ada bobot akhir sama seperti yang tadi. Lalu simulasi dan juga evaluasi output jaringan data pelatihan dan target. Ini untuk menampilkan plotnya, data-datanya. Masuk ke pengujian ANN-nya. Ini untuk datanya diambil dari 2021 sampai 2030. Seperti ini. Lalu selanjutnya untuk program PLTB ini sama, tetapi ada perbedaannya, yaitu pada data input dan target output. Kedua program ini membaca data dari data XLSX, yaitu judulnya, tetapi menggunakan kolom target berbeda untuk PLTS dan PLTB. Pada PLTS ini menggunakan target YL. Dia ambil target YL, diambil dari kolom sebelum kolom terakhir. Kalau untuk yang PLTB ini diambil dari kolom terakhirnya saja. Jadi tidak mengambil dari kolom sebelumnya. Pada program PLTB ini terdapat fungsi data latih N-1. Untuk program di PLTS itu tidak ada. Pada program PLTS ini menuliskan hasil prediksi di kolom F9 pada data XLS, kolomnya 9, karena diambil dari 2021 sampai 2030. Untuk PLTB diambil J9. Ini. Pada program PLTS ini akan menampilkan grafik dengan judul grafik prediksi PLTS. Kalau PLTB ini ya menampilkan prediksi dari PLTB-nya dengan label sumbu Y yang berbeda. Lalu lanjut ke pada program PLTS, ini perhitungan regresi linear
dilakukan dengan fungsi ppoly profit data yang seperti pada program ini, sedangkan PLTB regresi linearnya ini sedikit berbeda menggunakan fungsi seperti ini. Secara keseluruhan ini sebenarnya strukturnya hampir sama, hanya saja pemrograman PLTB memiliki sedikit modifikasi dalam pemrosesan data, target, dan hasil penyimpanan. Pada PLTS akan langsung menyimpan hasil polyfit dalam variabel array polyfit. Sedangkan PLTB menyimpan slope dan intercept dalam variabel terpisah M dan B. Secara fungsi hasilnya sama, tetapi PLTB memisahkan komponen persamaan linear untuk kemungkinan penggunaan lebih lanjut, sedangkan PLTB lebih eksplisit dalam penyimpanan parameter regresi. Sedangkan PLTS ini lebih ringkas. Oke, saat program ini di-run akan menunjukkan dari model arsitektur JST pada MATLAB ini untuk prediksi kebutuhan PLTS maupun PLTB. Ini menunjukkan pelatihan jaringan syaraf tiruan back progression berhenti pada saat performance mencapai base validation performance bernilai 3.80E minus 0.8 pada epoch kedua 2000. Pada jendela plot terdapat performance, training state, dan regression. Ketiga plot ini akan menunjukkan hasil pelatihan menggunakan grafik. Permodelan JST yang sudah dilakukan pada PLTS dan PLTB tersebut memiliki koefisien korelasi R antara output dan target. Nilai tersebut dapat dilihat pada plot regresi yang ini. Oke, jadi ini merupakan data plot regresi di mana output versus target R sama dengan 1. Yang mana ini merupakan pelatihan terbaik yang didapatkan dengan indikator R sama dengan 1. Ini menggunakan pengaturan parameter secara lengkap pada MATLAB. Pada LR atau learning rate. Jadi ini untuk mempercepat laju iterasinya. Kemudian terdapat epoch atau iterasi. Jadi tujuannya itu untuk mempercepat laju iterasinya. Dan juga untuk menunjukkan bahwa jumlah iterasi maksimum pada suatu pelatihan. Kemudian pada pencapaian sendiri, di mana pengaturan parameter ini untuk menentukan bahwa nilai MSE supaya iterasi dapat berhenti. Kemudian di sini terdapat grafik ya mengenai hasil pelatihan JST target 0 dengan output berupa simbol perkalian. Di sini untuk data-datanya sesuai dengan targetnya bahwa output itu tepat pada titik pada target tersebut. Kemudian pada grafik selanjutnya merupakan prediksi dari PLTS. Untuk yang bertanda biru itu merupakan data asli dan yang merah itu merupakan hasil prediksi. Jadi didapat dari tahun 2014 hingga 2030. Untuk prediksinya sendiri itu dimulai antara 2021 hingga 2030. Kemudian pada neural network training, jadi di sini kita klik untuk performance, nantinya akan muncul plot dari grafik yang mana merupakan base training performance, artinya performa pelatihan yang terbaik didapatkan pada iterasi 2. Ini merupakan tahap pengujian terhadap sejumlah data dengan jaringan neuron yang optimal, sehingga jaringan mampu menghasilkan prediksi yang mendekati target yang diinginkan. Untuk penggunaan model ini dapat dilakukan, di mana prediksi dilakukan untuk periode 10 tahun yang akan datang. Di sini merupakan menggunakan metode regresi linear ya, dengan beberapa parameter input dari model jaringan saraf tiruan. Baik, selanjutnya itu pengambilan data pada nilai PLTB yang dimana dengan menampilkan performance yang berbeda dengan gradien yang juga berbeda. Untuk grafik pertama yaitu pada grafik output PS target yang dimana JST reproduksi dibentuk dan dilatih dengan neutral network toolbox pada MATLAB. Terus selama proses pelatihan bobot
dan bias akan terus diperbaiki hingga nilai error semakin kecil. Pelatihan akan berhenti pada parameter yang pelatihan sudah ada yang sudah terpenuhi oleh epoch atau goal yang bisa dilihat pada grafik ini. Selanjutnya itu dilihat dari nilai neural network trainingnya yang dimana memerlukan 3 iteration dengan menggunakan performance sebesar 2,09E07. Dan selanjutnya untuk grafik performance-nya, selanjutnya itu data training performance yang dimana setelah prediksi dilakukan untuk memperoleh data output periode 10 tahun mendatang dengan menggunakan data input hasil dari regresi linear pada periode yang sama. Dari hasil prediksinya itu menunjukkan kebutuhan PLTP yang dimana semakin menurun. Jadi penggunaan model pembelajaran berbasis jaringan saraf tiruan atau neural network ini didapatkan kesimpulan berdasarkan hasil pemrosesan dan analisis data. Jadi setelah dilakukan prediksi untuk kebutuhan PLTS dan PLTB dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, penerapan algoritma jaringan saraf tiruan ini berhasil dilakukan di mana dengan menghasilkan prediksi kebutuhan PLTS dan PLTB sesuai pada simulasi tersebut. Kemudian yang kedua, pemodelan terbaik, artinya yang the best dalam penelitian ini adalah model algoritma neural network dengan hidden layer 15, strip 10, strip 1 dengan learning rate sebesar 0,01. Kemudian yang ketiga di sini merupakan model prediksi menggunakan jaringan saraf tiruan pada PLTS dan PLTB memiliki tingkat kesalahan yang kecil, yaitu dengan MSE sebesar 3,7984E strip 08 merupakan model prediksi PLTS, dan untuk 2,0889E strip 07 yang merupakan model prediksi dari PLTB. Kemudian untuk yang terakhir merupakan tingkat akurasi pada model prediksi kebutuhan PLTS dan PLTB diukur dengan MAPE atau Mean Absolute Percentage Error, yaitu 99,55% pada model prediksi PLTS dan 99,05% pada model prediksi PLTB.